Terus niki karangan terakhir sinten Imam Ghazali. Namanya kitab Minhajul Abidin. Kalau ini kitab terakhir karangan Imam Ghazali ketika beliau memutuskan Islam. Jadi ini dikarang tengah alas. Sekarang kemudian Islam orangnya barang riset. Ngarang ini dua ujian nyisar malah karu-karuan. Malah tersetok. Ngeten kalau terang ya. Dalam teori ilmu kewalian ngeten. Ketika zaman itu rusak. Sebenarnya rusak apa enggak ya teori zaman itu sama ya. Mesti ada kebaikan, ada keburukan. Nah, kebaikan yang semu ini bareng keburukan yang hakiki. Itu terus ada ulama yang memutuskan uslah. Karena kebaikannya itu semu. Misalnya bangunan masjid mewah. Itu bangunan itu semu. Karena masjid yang mewah itu tidak ada jaminan baik. Karena baiknya masjid itu tergantung untuk iktikaf, untuk ibadah. Sehingga masjid baik itu bisa menjadi baik kalau ternyata dipakai jamaah, dipakai iktikaf, dipakai hal yang baik. Tapi nanggut tren-trenan tok masjid desain-desainan apa tentu tidak bisa baik sendiri. Nah di sini ini fungsi bangunan itu nilainya masih nol, masih bergantung kebaikan sejati. Ini itu diisi iktikaf dan nambah jamaah. Nah, ketika masjid dengan bangunan semu itu rawan masalah, sementara ahlul ilmi yang lebih percaya teori tauhid fil qalbi. Oke, sesat tauhid ini cerita ilmiah. Ahlul ilmi itu lebih tertarik cerita tauhid fil qalbi. Pokoknya di jengkal manapun itu ya buminya Allah. Dan saya dimanapun bersama Allah, tidak terikat masjid, tidak terikat dengan pengajian, tidak terikat macam-macam. Sehingga orang-orang yang menyelamatkan mental tauhidnya ini kadang anggap masjid itu problem. Daripada roh imam, sakit, untuk dirinya baik, sing imami wong liya malah repot. Daripada kecoba di masjid. Terus enggak, itu ada cerita paling ekstrim. Seorang wali, dia juriyah Nabi itu hidupnya di dekat Masjid Haram. Itu ratau jamaah di Masjid Haram, itu rata wajah. Itu dia tuh dalamnya asli sofa ya, dalamnya Nabi Sikop, dalamnya Nabi sekarang jadi perpustakaan. Itu tidak pernah cumatan. Imam Ghazali ketika beliau masih muda dan beliau masih alim petualangan karena masih muda itu pintar betul. Ini semua orang tergila-gila sholat yang pinggir Masjid Haram berkejari ke alfi sholatin malah orang kita tahu apa? Ya padahal dia alim. Dia alim terus akhirnya Imam Ghazali tidak kuat ditantang debat muhawarah dengan debat. Mbah, pasti alasannya nopo. Jadi gue tak tahu nopo. Ya malah jelas tuh. Musa itu bodoh sesat ya tadi. Mungkin mawon sholat. Kalau tinggal lima ini jadi sholat di jamaah, jadi makmum. Sholat bodoh pula jadi makmum. Wah, terus Imam Ghazali dijawab, aku dewi ani ini luwih ibadah timbang makmum yang Masjid Haram. Karena bahaya nyelamat no hatiku. Nak kumpul ngomong ra jelas itu malah kesusahan. Tinimbang aku jamaah yang Masjid Haram. Terus Imam Ghazali ku protes iki ora percaya deh. Gak marem deh. Jika dia ngarang kitab iki termasuk faktor gitu. Dia ngarang yo nak uzlah itu yo ning dhuwur gunung sing kira-kira Jumatan lu dipanggil ra krungu. Dadi gede. Nak nang pinggire wak nantang perkara. Dadi awene ya kacau. Oh tetep ra percaya deh. Dadi maksudnya nak niat uzlah iku aja nantang perkara, nak tetanggan terus ra Jumatan kan kisane sini. Jadi Imam Ghazali ge solusi nak uzlah dhuwur gunung, yo ra krungu azan, ra krungu panggilan-panggilan sosial, sehingga dhewe uzlah iku pandai. Nah, ketika dia uzlah pantas itu soal pertanyaan, itu mau kayak cerita yang Jabal Ali bin tadi, orang-orang soleh udah dhuwur gunung. Tapi ketika dia diberi ilmu, misalnya hafal Quran, hafal hadis, terus jeneng isaro karek maklar agama niku. Ngene dinyak sing tukang ibadah, kowe enak ibadah ning kene umat Kanjeng Nabi kok tinggal diulang gendo. Mikir akhirnya sing uzlah. Di satu sisi dia baik sama contoh dosa, tapi sisi yang lain ngembara umat Kanjeng Nabi diulang gendo. Macane terjemah, gegere ning FM gak karuan. Ayo macane terjemah, gegere ning FM gak. Ngono tukang ijtihad. Islam kudu sugih, mesti peringkan wong haji, wong sok haji mesti wong sugih. Nek ngono Islam ngongkon apa? Sugih. Nyen wong ora agama. Dari sapa Islam ngongkon haji? Islam ngongkon ibadah. Iku bener. Sampai juga dikongkon kaji, nak kiri kon sabar, cangkemmu atau ngaji. Uang nak atau ngaji le goblok ora berber. Yen Islam iku ngongkon ibadah, wa ma salatul jinna wal insa illa liya
Itu ora ono ning Quran wong manusa tak gawe kon kaji ora ono. Manusa tak gawe kon ibadah. Tak sing kere ibadah sabar. Nek kok rutin barang ora tau wajib. Malah nak kepen kaji dosa. Mergo mesti tomak nyingkir wari, malah dosa. Jadi keliru, misalnya orang ngambil kesimpulan, wong Islam kon sugih, buktinya dikongkon haji, dikongkon zakat. Padahal itu haji nak sugih. Itu keliru. Sing bener wong Islam kon ibadah. Lah ibadah itu nak sing alim yo mulang. Ya sing sugih ya ana kitab kaji barang. Sing melarat ya napa? Ya sudah begitu. Umpama sing melarat kena kitab kaji bahaya betul. Islam ngawur tenan karuan melarat dikon napa? Bahaya. Padha wong alim kon mulang, sing goblok kon mulang yo bahaya. Pepe mulang apa wong bodho mulang, ini nyesatno. Lah sing bodho nggih napa? Ngaji. Ya sudah begitu. Lah kalau wong-wong alim do islah ning dhuwur gunung, nanti kejadiannya umat diajarkan oleh orang-orang sing gak ahlul ilm. Sehingga islah sebagai orang alim itu dosa. Terus ada solusi, tapi nak jagongane wong alim wong awam kan ya mesti ganjel. Terus Imam Ghazali ya solusi, mau kumpul wong pendak mulang. Bedak jamaah, ya sudah bedak itu saja. Dan itu saat itu betul. Kalau ini oleh bapak, kalau teng sarang, ya kalau ketemu pas mulang baru ini. Ini terkenal, kalau nak mulang enak, tapi nak ditamani enak terkenal. Muas masyur, kalau mau tenan. Nah misalnya kalau ramantel bebek tamu yang kurang ngajar tenan. Kalau ini wong alim, misalnya tamu, misalnya terkenal Gus dengan mandi, paling banter ya. Ben haji, ya semua haji 5 mabrur. Haji mabrur rasa dulu, agar gue ikhlas terus. Mau sing suka kepen tambah nopo? Sing kepen sing kere kepen suka kere sing mesti kira sampean. Mana aneh wae. Dadi tamu ning kiai iku kacau. Napa? Kacau. Mana kula tak tentang. Kecuali memang saya orang alim ditamoni ditakoki. Gus, jadi umpun kok sujud-sujud padahal lambe pinten pasti biro iki sujud tak asul tak. Atakane ngono kelas tenan. Tapi ra ngarah wong nganti mikir kok kono ra. Rafaro endades ngeluh. Jadi kalau cerita nanti ketemu. Ini kalau tak cerita wali itu masalah Islam. Mulai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang hilang dari orang alim itu memang bangunan. Itu mulai dulu. Itu bangunan itu memang nggak pernah benar. Tapi ya sampean kiasnya zaman saat ini. Pernah lama sekali Ka'bah ditaniati Abu Jahal deh. Termasuk Said Abbas, sama nih kanjeng Nabi. Ini rumah ono salah paham. Rumah ono tapi salah paham. Lama sekali Ka'bah diurus oleh paman-paman Nabi yang masih kafir. Utamanya Said Sinten Abbas. Dan Abbas Abai Abdul bin Abbas, termasuk Abu Jahal. Sehingga 13 tahun Nabi di Mekah itu tidak pernah jenenge nguasai Ka'bah. Kemudian jadi imam. Sekedar sholat di pinggir Ka'bah itu dibroki seletong supaya Nabi tidak sholat di pinggir Ka'bah. Jadi cerita kawak sekali, rata-rata orang alim memang tersingkir dari masjid. Sehingga ketika Nabi itu bangga beriman. Ini rumah nontonan. Nabi itu lucu. Nabi di dinali bangga mergonopo jadi wong mukmin itu orang yang mendiskusikan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ngerasa wujudnya karena diciptakan Allah, lahirnya karena diciptakan Allah. Kok mati balik ning Allah. Dia dialek gitu terus. Aku juga nyawa kersane Allah, iso mangan rezeki ke Allah, iso ambekan rezeki ke Allah. Dia per detik mendialihkan diri dengan Allah itu tidak terikat dengan masjid, tidak terikat dengan Ka'bah. Tapi kan ngono iku dadekno wong khayal fantasi, wong lamun secara fisik zaman iku ora ono salat 5 waktu, secara fisik sing dinali kluyal ni sikap. Sikap itu cara kene gang Mekah kluyal itu. Lagi Nabi ya padha baturi wong dinali Nabi bisa. Lah sementara Sayyid Abbas iku ngurusi Ka'bah, termasuk ngemuli Ka'bah, siswa itu dikemulin. Terus karena haji itu ibadah yang sudah kawak, sudah zaman dulu. Termasuk orang jahiliyah juga haji, meskipun dengan cara jahiliyah. Itu tiap cara saat ini sudut-sudut mau masuk Mekah, itu disukani sumur-sumur. Supaya orang kalau sesuci dan apa sudah ada. Bolak-balik si Tinali mau beremang-remang kepengen gaya sumur, rasa sampean yang berkoke. Nabi dihibur, selin, niatul mu'min, khairun amalih, niatul, apa di bang nabo? Nah, kalau itu. Dan terkenal hadis niatul mu'min, khairun nabo? Niatul. Itu disini nasihati si Tinali, meniatul rakesan. Apa yang ngurus Ka'bah dari Betua, dia rakesampean. Mereka sing saya sudah. Ini rumah nanti. Ini bensaman roh, bisa ini mengalim, ya mengalim.
Walhasil terus Sayyidina Ali takoi Said Abbas, lah ya leli iki kok bangga dadi pemimpin Muhammad sing banggane kok. Nahnu nasil had. Kita iku wong sing nyirami sing fasilitasi pengairane wong sing apik haji. Wa naksil Ka'bah. Kita iku sing makai Ka'bah. Pokoke walhasil mereka bangga. Ning rungono tapi salah paham tenan. Nah, salah paham fatal. Terutama kafiah kamu. Sayyidina Ali dirakoni, aku bangga, mergo aku iman billah. Ka'bah nak terima Baitullah, Masjid Haram ya terima Baitullah. Aku itu urusan langsung mbek Allah, sing duwe Ka'bah sing duwe napa? Masjid. Tapi urusan mbek Allah kan gak harus sing roh. Tapi nek urusan mbek Ka'bah kan kita privat. Lho niku lucunya ini sampean rungokno tenan. Dulu itu dipakai pembanding kontras antara pengurus Ka'bah dengan imam. Itu tegene ayat aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Dari pengiran la yastauna insyaallah. Mosok trimo ngurusi Ka'bah, trimo ngurusi wong haji, mbok bandingno man amana billahi wal yaumil ora ngarah banding sing utama sing iman. Mergo dhisik pengurus Ka'bah mesti kafir. Paham ya? Pengurus Ka'bah mesti napa? Padahal ngurusi Ka'bah. Sementara Ali sing iman tapi ra pengurus Ka'bah. Iku dhisik tau dibandingno. Laes tauna insyaallah iku ora ngarah kembar. Malah ini pentingnya asbabun nuzul. Umpama kita ora ro asbabun nuzul, ayat itu jagal sekali. Mosok pengurus Ka'bah dibanding nang wong iman. Perbandingan yang kontras. Ya perbandingan sing apa? Kontras. Kalau balene aja altun siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Aja altum ana to bandingno sira kabeh siqayatal haji ing wong sing tukang fasilitasi pengairane wong haji. Wa imaratal masjidil haram sing tukang gawe bangunan masjid haram. Iku kaman amana billah wal yaumil akhir. Kaya wong sing iman billahi wal yaumil akhir. Ini dari pangeran ditutup laes tauna insyaallah. Bahkan yang akhir ayat sing dalam konteks itu disebut wong sing iman lan jihad itu tetap agamu darajatan insyaallah luwih dhuwur derajat. Niki rungokno tenan. Nanti ini terkait Islam juga. Nanti sampean akan tahu terkait Islam juga. Sudah begitu. Akhirnya Kanjeng Nabi 13 tahun. Niku dekat Ka'bah ra iso nikmati salat teng Ka'bah. Niku rungokno tenan. Tapi ilmu ini gak boleh terpotong-potong. Bahkan ahli hadis rata-rata meriwayatkan ketika Nabi badhe Mi'raj niku namung sempat diubah teng Zamzam. Itu diambilkan air oleh sinten Jibril, Hitosten nggone Adam Mat. Simbahnya itu fi baiti umihani. Tengene baiti sinten? Umihani. Jika minal masjidil haram minal masjidil aqsa itu rata-rata ahli hadis mengatakan itu tepatnya di rumahnya Ummi sinten? Berhubung Nabi ra iso nguasai Ka'bah, wong nabi ora kenal Ka'bah, kenal pangeran, terus Nabi malah ngendikan malah disuruh bisa dipasno tauhid. Ju'ilat lanal ardu kulluha napa? Masjid. Kabeh bumi itu napa? Besar saja, salah rakyat. Tradisional masjid haram, kecilat, kamal ardu itu apa? Masjid. Ya, saya sama saya masjid. Ada yang bibit dua masjid. Menitan. Sholat. Lu mau tadi kita berapa ujung-ujungnya dosa. Yang dua gunung yang masjid, yang maelek, kenapa? Masjid. Dan itu jawab Nabi betul. Syu'ilat lanal ardu kulluha masjid. Ben sampean percaya kula ora, tapi sampean kok orang ngaji kula ben sampean kelas ngalim kula. Ben ora sampean. Maksudnya ben ora api sombong-sombongan. Ben nek sing paham salah dilurusno semenjak ngaji saya ini. Sehingga kata masjid di Quran itu jarang yang menunjuk maksudnya masjid bangunan. Tapi satu logika, satu keputusan akal terhadap pentingnya sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Bukan masjid dengan makna bangunan. Karena apa? Masjid dengan makna bangunan, ketika ayat itu turun di Mekah itu Nabi tidak sempat nikmati itu. Karena Nabi zaman 10 tahun di Mekah tidak bisa nikmati Masjid Haram. Bahkan pengurus Masjid Haram dibandingkan secara kontras sampai kaman amana billah wal yaumil akhir. Paham ini